إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله اتقوا الله سرا وعلانية اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجار. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, para pendengar radio Baitur Rahman RRI dan juga radio-radio swasta lainnya yang menyiarkan secara langsung halaqah maghrib dari Masjid Raya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya kita masih dapat menjalani kehidupan ini di dalam kondisi yang sehat walafiat, sekalipun kita masih dalam kondisi menghadapi wabah Covid yang sekarang ini cenderung terjadi peningkatan dari jumlah orang-orang yang terpapar dengan virus ini dan sampai ke tingkat harus mendapatkan perawatan, sehingga peneri dari Rumah Sakit Zainal Abidin kembali penuh setelah sebelumnya pernah kosong. Maka kita perlu terus melakukan langkah-langkah usaha untuk saling menjaga dan melindungi, sebagaimana yang telah diberi tuntunan oleh para ahli di bidang ini, yang tentu semua kita sudah memahaminya. Tinggal bagaimana kemudian kita peduli dengan diri kita, keluarga kita, dan saudara-saudara kita yang lainnya, dengan kita melakukan usaha-usaha pencegahan seperti yang sudah disampaikan oleh para ahli. Para jamaah yang mulia, kembali kita kepada kitab A'malul Qulub, pekerjaan-pekerjaan hati, yang ditulis oleh Syekh Saleh Al-Munajjid, yang kita sudah mulai membahas bahawa dalam kitab beliau ini, yang termasuk salah satu daripada pekerjaan hati adalah taqwa. Kenapa kita mengangkat ini? Karena tujuan utama disyariatkannya ibadah puasa yang sudah dan baru saja kita jalani selama bulan Ramadan adalah untuk menciptakan orang-orang yang berpuasa setelah dididik oleh ibadah puasa menjadi orang yang bertakwa secara permanen sepanjang hayatnya. Seperti yang kita sudah sering sekali mendengar ayat ini di Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan proses pendidikan ibadah puasa yang kita jalani selama 1 bulan di Ramadan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa.
Yang lalu kita baru saja membahas hanya pada pembahasan definisi taqwa baik secara bahasa maupun istilah dalam kitab Syekh Saleh Al-Munajjid ini A'malul Qulub. Sekarang kita lanjutkan pembahasan sesuai dalam kitab beliau ini, yaitu hukmu taqwa. Apa hukum taqwa? Beliau menulis, at-taqwa min aujabil wajibati wa qad dalla ala dhalika nususun kathiratun minal qur'ani was sunnati sahihati wa kalamis salafis salihi faqad amara Allah wa wassa biha fi akthar min ayah. Taqwa merupakan salah satu perkara yang paling wajib di antara sekian kewajiban-kewajiban di dalam agama kita ini. Banyak sekali dalil-dalil baik dalam Al-Quran maupun hadis-hadis dengan derajat sahih. Begitu juga dari pernyataan para salafus salih. Kalau disebut istilah salafus salih, ini adalah para sahabat, para tabi'in dan tabi'it tabi'in. Ini 3 periode yang dipuji oleh Nabi SAW sebagai periode yang terbaik. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewasiatkan dan memerintahkan di banyak ayat dalam Al-Quran tentang masalah kewajiban taqwa ini. Diambil satu di antaranya oleh Syekh Saleh Al-Munajjid adalah surat An-Nisa 131. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Sungguh telah kami wasiatkan umat-umat sebelum kalian yang kami beri kitab kepada mereka, dan juga kami wasiatkan kepada kalian umatnya Nabi Muhammad, anittaqullah, untuk kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran, sebagai dikutip oleh Syekh Saleh Al-Munajjid ini di jilid yang kelima halaman 408, beliau mengatakan al-amru bit-taqwa kana 'amman li jami'il umam, bahwa perintah bertakwa kepada Allah adalah perintah yang umum berlaku kepada seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia. Ini penafsiran Imam Al-Qurtubi terhadap ayat tadi. Kembali kemudian dikutip lagi juga penafsiran Imam Al-Qurtubi dengan mengangkat pendapat para ulama. Wa qala ba'du ahli al-ilm, hadhihi al-ayatu hiya raha ayil Qur'ani kullih, lianna jami'ahu yaduru 'alaiha. Para ulama mengatakan bahwa ayat An-Nisa tadi 131 merupakan sentralnya ayat Al-Quran, karena seluruh daripada ayat Al-Quran itu berputar pada sentralnya ayat wasiat Allah kepada seluruh umat, termasuk umat manusia, umat Nabi Muhammad ini, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan qad amara bit taqwa
فعن أبي ذر رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. Nabi juga di banyak tempat mewasiatkan para sahabatnya untuk bertakwa. Di antara yang diangkat adalah wasiat Nabi kepada Abi Dzar radhiyallahu anhu. Kata Abi Dzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada saya, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dengan derajat hadisnya adalah hadis hasan, termasuk dalam kelompok hadisnya yang sahih. Jamaah rahimakumullah, kemudian diangkat juga oleh Syekh Shalih Al-Munajjid beberapa lagi dalil-dalil tentang ini. Qala Al-Iryad radhiyallahu anhu, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yawmin thumma aqbala alaina fawa'adhana maw'izatan balighatan dharafat minha al-'uyun wa wajilat minha al-qulub. Al-Iryad mengatakan pernah satu hari Rasulullah salat bersama kami para sahabat. Setelah selesai salat, beliau kemudian balik arah menghadap kepada para sahabatnya, lalu menyampaikan sebuah nasihat yang sangat luar biasa, membuat air mata menetes dan bergetar hati yang mendengarkan. Faqala qailun, di antara sahabat yang ikut mendengar nasihat Rasulullah ini kemudian berkata, ya Rasulullah, ka'anna hadhihi maw'idata muwaddi' fama ta'hadu ilaina. Ada di antara sahabat yang berkata, wahai Rasulullah, ini seakan-akan nasihat orang yang akan segera berpisah. Artinya orang yang akan meninggal dunia, berpisah dengan teman-temannya. Famadza ta'hadu ilaina? Apa kemudian yang engkau perintahkan kepada kami? Faqala usikum bitaqwallah. Maka Rasulullah kemudian mengatakan kepada sahabat ini dan juga yang lain yang mendengarkan, saya wasiatkan kalian semua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis adalah riwayatnya Abu Daud dan juga Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis ini, Ibnu Majah juga meriwayatkan hadis ini, dan derajat hadis ini adalah hadis sahih. Jamaah rahimakumullah, kemudian diangkat juga wa jami'ur rusuli kanu yusuna aqwamahum bittaqwa. Qala Allah Ta'ala, para rasul juga yang terdahulu sebelum Nabi Muhammad menasihati kaum mereka dengan nasihat takwa. Diangkat di antaranya adalah di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 106. Idz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun. Ingatlah ketika Nabi Nuh berkata kepada kaumnya. Apa kata Nabi Nuh kepada kaumnya? Ala tattaqun, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Kemudian diangkat lagi dalam surah Asy-Syu'ara juga di ayat 124. Idz qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun. Ingatlah ketika Nabi Hud berkata kepada kaumnya, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Kemudian dalam surah Asy-Syu'ara ayat 142 diangkat, idz qala lahum akhuhum Salihun ala tattaqun. Ingatlah ketika Nabi Saleh
berkata kepada kaumnya, hendakkah kalian bertakwa kepada Allah. Kalau diangkat juga dalam surah Asy-Syu'ara ayat 161, idz qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun. Ingatlah ketika Nabi Lut berkata kepada kaumnya, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Jadi semua para rasul menasihati kaumnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yazali as-salafus salihu yatawasawna bittaqwa. Kemudian diangkatlah beberapa nasihat para salafus salih terkait dengan masalah taqwa. Fa'an Abdullah ibn Ukaim radhiyallahu anhu qala khatabana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu fahamidallah wa athna alayhi bima huwa lahu ahl thumma qala usikum bitaqwallah. Dari Abdullah ibn Ukaim radhiyallahu anhu beliau berkata, pernah Abu Bakar ketika menjadi khalifah menyampaikan khutbahnya kepada kami. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, lalu beliau berkata, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam istilah kajian ilmu hadis disebut dengan athar. Athar ini terdapat dalam riwayat Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Terdapat juga dalam riwayat Imam Baihaqi dalam kitabnya di bab Syu'abil Iman. Jamaah rahimakumullah. Seorang tabi'in besar di Madinah, Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullahu ta'ala mengatakan, yang dikutip oleh Syekh Shalih Al-Munajjid, wa an Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullahu ta'ala anna Abu Bakar radhiyallahu anhu lamma bahatha al-junuda nahwa asy-Syami Yazid ibn Abi Sufyan wa Amr bin al-As Sa'id ibn al-Musayyib mengatakan, ini tabi'in besar di Madinah, bahwa Abu Bakar As-Siddiq, ini khalifah, ketika mengirim pasukan tentaranya ke negeri Syam di bawah pimpinan Yazid anaknya anak Abi Sufyan dan juga Amr ibn al-As, maka Sa'id ibn al-Musayyib mengatakan, lamma rakibu masya Abu Bakar ma'a umara'i junudihi yuwaddi'uhum hatta balagha thaniyatal wada' faqalu ya khalifata Rasulillah atamshi wa nahnu rukban. Kata Sa'id ibn al-Musayyib, Abu Bakar ketika mengutus pasukannya menuju ke negeri Syam untuk menaklukkan negeri Syam di bawah pimpinan Yazid ibn Abi Sufyan dan kemudian Amr bin al-As, Abu Bakar bersama para komandan pasukan berjalan kaki untuk kemudian menyampaikan ucapan selamat jalan kepada pasukannya. Lalu kemudian Abu Bakar memilih berjalan kaki, sementara pasukannya itu dengan menunggangi kuda. Lalu kemudian mereka, pasukan yang dikirim oleh Abu Bakar ini berkata kepada beliau,
wahai khalifahnya Rasulullah, engkau berjalan kaki sementara kami naik di atas kuda. Faqala inni ahtasibu khutaya hadhihi fi sabilillah. Kata Abu Bakar sambil berjalan-jalan kaki untuk mengucapkan ucapan selamat jalan kepada pasukannya yang menunggangi kuda. Beliau mengatakan, ketika dikatakan tadi kenapa beliau jalan kaki sedangkan pasukannya di atas kuda, beliau mengatakan, saya ingin mendapatkan pahala berjalan kaki di jalan Allah walaupun saya jalan hanya sedikit saja untuk mengantarkan kalian atau melepaskan keberangkatan kalian ke negeri Syam. Summa ja'ala yusihim faqala usikum bitaqwallah. Kemudian Abu Bakar setelah itu mewasiatkan kepada pasukannya. Apa wasiatnya? Saya wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan lagi jamaah yang mulia. Wa kana Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu idza ba'asa sariyatan walla amraha rajulan faqala lahu usika bitaqwallah alladhi la budda laka min liqa'ih. Ali bin Abi Talib setiap mengutus pasukannya lalu kemudian menunjuk seseorang jadi komandan pasukan, maka Ali kemudian menasihati orang tersebut atau mewasiatinya dengan usika bitaqwallah. Saya wasiatkan kamu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzi la budda laka min liqa'ih. Yang pasti kamu nanti harus kembali bertemu dengan Allah, mempertanggungjawabkan seluruh amal-amal kamu di dunia. Jamaah rahimakumullah, sedikit kita tinggalkan ini. Kalau kita melihat sekarang ini di prosesi pelantikan pejabat, maka selain diambil sumpahnya, kemudian diletakkan Al-Quran di atas kepalanya, maka kemudian di akhir disebutkan bahwa sumpah ini selain disaksikan oleh yang hadir, juga disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pertanggungjawaban itu bukan saja diberikan kepada yang memberikan amanah jabatan tersebut, tetapi harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian seberapa besar pengaruh ini kepada orang yang diingatkan di akhir dari sumpahnya, bahwa sumpah yang diucapkan tadi itu bukan saja disaksikan oleh yang berhadir dalam majelis sumpah itu, tapi juga disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tadi yang menjadi nasihat Abu Bakar setiap mengirim pasukannya, Ali setiap mengirim pasukannya, menasihati agar mereka senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pasti nanti harus mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya, termasuk amanah tugas yang diberikan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah rahimakumullah. Kemudian kita angkat sekarang ini salah satu daripada
keutamaan orang yang bertakwa diangkat oleh Syekh Saleh Al-Munajjid adalah apa? Al-muttaquna hum awliya'ullah ta'ala. Inna ahla taqwa hum awliya'ullah fil haqiqah. Wa laysa ha'ula'i alladhina yamshuna 'alal bahr wa yatiruna fil hawa'i. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwalah, merekalah yang disebut dengan walinya Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Saleh Al-Munajjid, bukan mereka-mereka yang bisa berjalan di atas air, terbang di udara. Bukan mereka yang wali Allah. Kita sering sekali kadang-kadang terkecoh kalau ada orang yang, ya mohon maaf, dulu kita kadang-kadang terkenal dengan orang kebal, maka kemudian kita anggaplah orang itu ya keramat, waliullah. Ada orang bisa berjalan di atas air, terbang di udara, atau mungkin kita ajak orang itu ikut dengan kita dengan mobil, tapi tidak, kata orang itu dia jalan kaki, kita sampai di satu tempat lebih duluan sampai dia. Maka menganggaplah kita orang itu adalah waliullah. Ketahuilah bahwa yang menjadi wali Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Ini berdasarkan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di beberapa ayat. Pertama di surat Yunus ayat 62-63. Ala inna awliya Allahi لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. Sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa ketakutan bagi mereka dan juga tidak ada kesedihan atas mereka. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang yang beriman dan bertakwa. Itulah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Jasiyah ayat 19 Allah mengatakan wallahu waliyul muttaqin. Allah lah wali orang-orang yang bertakwa. Di dalam surat Al-Anfal ayat 34 Allah juga mengatakan inna awliya'uhu illal muttaqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Sungguh yang menjadi wali-wali Allah adalah orang-orang yang bertakwa saja. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Jadi tidak ada keterangan dalam Al-Quran, dalam hadis, ya, orang yang menjadi ciri sebagai wali Allah bisa terbang di udara, bisa berjalan di atas air, kebal, dan sebagainya. Tetapi yang bertakwa. Tidak disebut oleh Syekh Saleh Al-Munajjid di sini. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, kalau kamu melihat seseorang bisa berjalan di atas air, bisa terbang di udara, maka lihatlah amalnya. Lihatlah amalnya. Apakah dia orang bertakwa? Jangan-jangan sihir.
Jangan-jangan bisa terbang karena ilmu sihir. Bisa kebal karena ilmu sihir. Jadi yang pasti bahwa yang menjadi wali Allah adalah orang yang beriman, orang yang bertakwa. Maka Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam tafsirnya, فَكُلُّ مَنْ كَانَ مُؤْمِنًا تَقِيًّا كَانَ لِلَّهِ تَعَالَى وَلِيًّا. Maka setiap orang mukmin yang bertakwa, inilah orang yang menjadi walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah rahimakumullah. Sekarang kita lanjutkan pembahasan di sini yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Munajjid tentang maratibut taqwa, tingkatan-tingkatan ketakwaan. At-taqwa takunu ala 3 maratiba. Taqwa itu ada 3 tingkatan dia. Al-martabatul ula, tingkatan pertama, at-tawaqqi minal 'amali alladhi yukhallidu sahibahu fin nar wa huwa asy-syirku wal kufru. وذلك باتباع التوحيد وكلمة التوحيد وهي المقصودة بقوله وألزمهم كلمة التقوى. Tingkatan yang pertama dari takwa adalah orang yang melakukan suatu amal yang dengannya dia bisa terhindar daripada azab neraka yang kekal selama-lamanya. Dengan apa itu? Dengan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan kekufuran dan kesyirikan. Inilah yang dimaksud oleh surah Al-Fatah di ayat 26. Maka disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid penjelasannya, dan barangkali inilah yang paling banyak daripada umat Islam ini. Faminan nas may yaqi nafsahu minal khuludi fin nar. Fahadhihi himmatuhu ولا يتقي المعاصي التي تدخله جهنم ولو حينا من الدهر. Di antara manusia ada yang menjaga dirinya dari kekal di dalam neraka. Artinya dia berusaha untuk menghindarkan diri jangan sampai masuk neraka selama-lamanya. Inilah orientasi hidupnya. Tetapi orang ini tidak menjaga dirinya daripada maksiat-maksiat yang dapat memasukkannya ke dalam neraka walau sebentar. Fa yuqirru bit-tauhid wa yusaddiqu bir-rasul wa ya'ti bi arkanil Islam wal iman. Maka orang seperti ini mentauhidkan Allah, meyakini Rasulullah, meyakini rukun-rukun Islam, meyakini rukun-rukun iman, walakinnahu la yahris ala an yaqiya nafsahu min dukhulin nar bil kulliyah. Tapi orang seperti ini tidak berusaha untuk menjaga dirinya untuk terhindar dari neraka secara totalitas. Apa yang kemudian terjadi? Fayufritu fil wajibat wa yaf'alul muharramat. Maka kemudian kewajiban-kewajiban agama dia tinggalkan, hal-hal yang diharamkan dia lakukan. Fayambagi an yu'lam hadza ayyu darajatin min at-taqwa huwa 'alaiha.
إذ مثل هذا لا يستحق صاحبه اسم المتقي بإطلاق. Tapi kata Syekh Shalih Al-Munajjid, yang harus dipahami bahwa orang yang seperti ini di tingkat apa daripada takwa? Kata beliau, orang yang seperti ini tidak berhak untuk disebut orang yang bertakwa secara mutlak. Tidak berhak disebut orang yang bertakwa secara mutlak. Li'annahu muta'arridun lil'azabi mustahiqqan lil'iqabi bima yaf'aluhu illa ay yatadarakahu Allah birahmatih. Li'anna al-'usat الموحدين داخلون في المشيئة إن شاء الله تعالى عفاهم وإن شاء عذبهم ثم يخرجهم من النار متى شاء. Karena orang seperti ini ya adalah orang yang berpeluang untuk diazab dan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nantinya. Sementara kita sudah membahas definisi takwa adalah orang yang melakukan segala sesuatu ya apa yang diperintahkan karena yakin kepada yang memerintah dan yakin dengan janji-janjinya, dan meninggalkan seluruh larangan karena yakin dengan yang melarang dan takut kepada ancaman. Maka ketika Allah mengancam dengan azab bagi orang yang melakukan satu hal yang diharamkan dan dia melakukan, nah ini orang tidak berhak untuk kemudian disebut sebagai orang yang bertakwa dalam level apapun. Sekalipun di sini dibahas bahwa tingkatan pertama dari takwa paling rendah adalah orang yang berusaha untuk tidak kekal di dalam neraka. Dengan apa? Menjadikan diri orang yang beriman, tidak menjadikan diri orang kafir, dan kemudian tidak melakukan kesyirikan, tetapi tidak kemudian melakukan perintah-perintah dan juga tidak meninggalkan larangan-larangan. Artinya tidak berusaha untuk bagaimana tidak masuk neraka sama sekali. Ini barangkali yang paling banyak walaupun tidak disebut di sini dari umat Islam, yang artinya secara iman mengimani rukun-rukun iman, mengimani rukun-rukun Islam, tapi kemudian tidak mengamalkan kewajiban-kewajiban, tidak meninggalkan larangan-larangan. Jamaah rahimakumullah, walaupun tidak disebut di sini, tapi ingin kita mengingatkan diri kita masing-masing bahwa hal yang paling penting kita harus camkan dan kita pikirkan bahwa kalau saja na'udzubillah karena maksiat-maksiat kita, karena meninggalkan kewajiban-kewajiban agama, kita dimasukkan ke dalam neraka satu hari akhirat saja, itu makna 1000 tahun dunia. Itu dari segi masa. Kemudian di dalam kitab Aqidatul Mu'min karya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi diangkat bahwa dalam riwayat-riwayat yang sahih, bagaimana bandingan panas api neraka dengan api di dunia ini adalah 100 kali lipat lebih panas api neraka. Maka kalaulah kita tidak tahan dengan api yang di dunia ini, kalau hanya dalam hitungan detik, kita cobalah bakar arang. Setelah arang itu menyala kemudian, kita coba kemudian ambil arang, pegang di tangan, genggam dia. Dalam hitungan detik. Tahankah kita? Nah, bagaimana kalau panasnya neraka ini 100 kali lipat daripada panasnya tadi bara api arang tadi? Dalam hitungan detik pun tidak tahan kita. Bagaimana dengan kalau dibakar di
neraka hanya 1 hari akhirat 1000 tahun dunia. Nah, dalam hal seperti inilah barangkali tidak menjadi, mohon maaf ya, perhatian banyak orang. Nah, sehingga apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Ya, mengimani tapi kemudian tidak mengamalkan. Insyaallah karena waktu kita yang terbatas, ke depan akan kita lanjutkan tingkatan yang kedua daripada takwa, kemudian tingkatan yang ketiga, kemudian jamaah rahimakumullah tentu beberapa hal lagi yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Munajjid, terutama sekali nanti di pembahasan tentang bagaimana cara kita dapat meraih ketakwaan ini yang menjadi tentu hal paling wajib untuk kita miliki sebagai orang yang beriman, dan dengan itulah akan menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala dan juga memberikan kebahagiaan hidup bagi kita, dunia yang sementara ini dan akhirat yang selama-lamanya nantinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya dan kita semua yang mendengarkannya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang disebut Allah dalam Al-Qur'an mimman yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Orang-orang yang mendengarkan nasihat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah kemudian mengikuti nasihat tersebut. Banyak kita mendengarkan tapi kemudian tidak mengikutinya atau tidak mengamalkannya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang mendengarkan nasihat kemudian mengamalkan nasihat tersebut dalam kehidupan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.